Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan tentang kesehatan mental dan prevensi gangguan psikologi. Kelompok kami terdiri dari Fatul Zana Istiadi, NIM 382, Iftiftahul, NIM 396, Nurita Fazun, NIM 414, saya sendiri, Afifah Fitria Fahmi, NIM 424, dan Etnis Putri, NIM 1951 2030 1111 040. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, ada terkait dengan kesehatan mental. Dengan kemajuan zaman saat ini, problem-problem pribadi dan sosial pada manusia bukan semakin berkurang, tetapi justru meningkat atau bertambah, sehingga cukup mengganggu aktivitas sehari-hari untuk mencapai kebahagiaan hidup yang diidam-idamkan oleh tiap individu. Sedangkan kesehatan mental sendiri memiliki arti, yaitu kondisi kesejahteraan mental individu, di mana individu mampu menggunakan kapasitas dirinya secara optimal, termasuk dalam menghadapi situasi stres dalam kehidupan, mampu bekerja secara efisien, dan mampu memberikan kontribusi positif di lingkungannya. Sedangkan menurut WHO, kesehatan mental bukan hanya sekedar bebasnya diri dari kondisi sakit mental, namun mengenai kesejahteraan manusia, di mana individu dapat menyadari potensi yang dimiliki, mampu mengatasi stres secara umum, dapat bekerja secara optimal, dan dapat memberikan kontribusi di lingkungannya. WHO sendiri menjadikan kesehatan mental sebagai salah satu isu penting, maka diadakan sebuah gerakan global pada tahun 2013 hingga 2020 dengan 4 tujuan utama, yaitu kepemimpinan efektif dan tata kelola untuk kesehatan mental, menyediakan pelayanan kesehatan mental, dan pelayanan sosial di masyarakat secara terpadu. Implementasi strategi promosi dan pencegahan penguatan sistem informasi. Next. Selanjutnya ada promosi kesehatan. Adalah suatu gerakan yang meningkatkan kesadaran banyak pihak terkait kesehatan mental sebagai salah satu strategi untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kesehatan mental. Menurut WHO, promosi kesehatan merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung dan mengizinkan melakukan penyesuaian gaya hidup yang sehat. Secara mendasar, promosi kesehatan mental adalah sebuah kegiatan yang memfasilitasi lingkungan untuk memiliki sikap respek terhadap masalah kesehatan mental. WHO menjelaskan bahwa kebijakan kesehatan mental meliputi promosi kesehatan mental dan tidak terbatas pada sektor kesehatan saja, tetapi juga pendidikan, pekerjaan, peradilan, transportasi, dan lingkungan. Selanjutnya adalah tindakan preventif gangguan psikologis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, preventif artinya bersifat mencegah atau supaya jangan terjadi apa-apa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan preventif gangguan psikologi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mencegah munculnya gangguan psikologis dalam diri individu. Berikut adalah beberapa cara pencegahan munculnya gejala gangguan psikologis. Yang pertama adalah dengan self-evaluation atau evaluasi diri. Evaluasi diri dapat dilakukan dengan cara mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Dengan mengenali kelebihan dan kekurangan diri, seseorang dapat meningkatkan kelebihan yang dimiliki dan mengoptimalkan potensi diri, sehingga mampu mencapai kesuksesan dan terhindar dari pemikiran yang negatif. Selanjutnya, melakukan kegiatan positif.
Dengan melakukan kegiatan yang positif, kita juga akan selalu berpikir positif dan merasakan energi yang positif dari dalam diri kita. Yang ketiga adalah membentuk hubungan yang positif dengan orang lain. Dengan memiliki hubungan yang baik dengan orang lain akan membantu kita untuk terhindar dari konflik. Selain itu, dengan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, kita akan mendapatkan dukungan yang positif pula dari orang lain, sehingga dapat meringankan beban fisik maupun mental. Yang keempat, ada menjaga kesehatan fisik dan istirahat yang cukup. Terdapat semboyan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dijelaskan bahwa jika kita memiliki tubuh yang sehat dan terbebas dari penyakit, maka kita akan memiliki pemikiran dan mental yang sehat pula. Menjaga kesehatan dapat dilakukan dengan latihan fisik. Aktivitas fisik dapat membantu membakar kalori dan juga membakar stres. Latihan atau aktivitas fisik atau olahraga juga membantu melepaskan ketegangan. Selain itu, kita juga harus istirahat dengan cukup. Jam tidur yang ideal yaitu kurang lebih dari 7 jam. Dengan itu, otak dan tubuh dapat bekerja dengan optimal. Dan yang terakhir adalah ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan, individu akan merasakan ketenangan di dalam dirinya. Dan dengan memperbanyak beribadah, dapat membantu individu dalam menemukan makna hidupnya. Faktor resiko penyebab gangguan psikologi. Gangguan psikologi dapat terjadi pada siapa saja, di mana gangguan psikologi tersebut biasanya muncul dengan gejala. Menurut Santrok tahun 1999, faktor penyebab gangguan psikologi secara umum dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, faktor biologis. Dalam penelitian biopsikologi, norepinefrin dan serotonin merupakan 2 neurotransmitter yang berperan dalam gangguan mood. Gangguan mood ini biasanya terjadi pada wanita yang mengakibatkan perubahan hormon sehingga muncul gangguan psikologi akibat tekanan. Selain itu, faktor biopsikologis juga dapat berupa keturunan atau genetik dan memiliki penyakit kronis di mana penyakit kronis tersebut dapat mempengaruhi fungsi psikologinya. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis ialah individu memiliki kepribadian dependen, harga diri rendah, dan tidak asertif. Jika mendapatkan suatu tekanan atau masalah, ia akan cenderung pada tekanan tersebut dan merasakan kelarutan dalam tekanan yang dimilikinya. Pemikiran yang irasional tersebut selalu menyalahkan diri sendiri, akan menganggap dirinya tidak mampu dalam berbagai hal yang menyebabkan munculnya perasaan pesimis, dan jika perasaan tersebut berkelanjutan, akan mengakibatkan gangguan psikologi atau gangguan mental. Faktor psikologi ini juga dapat terjadi karena tingkat perkembangan emosi serta pola asuh orang tua. Kemudian faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga yaitu faktor sosial. Faktor yang muncul karena pengaruh lingkungan. Contohnya, kejadian tragis, misalnya kejadian kehilangan seseorang atau mengalami kegagalan. Yang kedua, faktor konflik, yaitu permasalahan dengan keluarga. Yang ketiga, masalah keuangan. Yang keempat, pengaruh rasial atau agama. Dan yang kelima, tuntutan peran sosial, misalnya selalu diminta untuk tampil yang terbaik. Baik, selanjutnya ada faktor protektif dari gangguan psikologi. Para ahli menjelaskan bahwa faktor protektif merupakan karakteristik individu dan lingkungan yang sifatnya melindungi diri dari gangguan kejiwaan dan mendukung seorang individu dalam perilaku yang bermasalah. Kiat-kiat yang digunakan dalam faktor protektif ini adalah kiat yang positif, seperti berperilaku prososial, memiliki kontrol diri dan kontrol sosial, serta memiliki dukungan dari lingkungan. Kemudian, konsep-konsep positif yang dapat diterapkan adalah dukungan sosial dan regulasi emosi.
Konsep-konsep positif tersebut akan menjadi faktor protektif pembentuk resiliensi, di antaranya regulasi diri yang baik, hubungan dengan keluarga yang lebih harmonis, dan kedekatan dengan orang lain. Dukungan jejaring bisa menjadi faktor protektif dalam pembentukan resiliensi keluarga, karena dalam jaringan sosial akan didapatkan dukungan secara informatif, yaitu pemberian nasihat, petunjuk, saran-saran, atau umpan balik melalui sharing dengan anggota lain dalam suatu kelompok. Kemudian, dampak dari faktor risiko dapat dikurangi dengan faktor protektif yang dimiliki. Faktor protektif adalah faktor yang menurunkan risiko dan membantu melindungi diri dari dampak negatif. Faktor protektif terbagi menjadi dua, yaitu faktor protektif internal dan eksternal. Faktor internal merupakan keterampilan yang dimiliki individu seperti kerjasama dan komunikasi, self-efficacy, problem solving, empati, self-awareness, tujuan, dan aspirasi. Sedangkan untuk faktor eksternalnya sendiri yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan teman sebaya. Kemudian dari Rae, N, dan kawan-kawan mengemukakan berbagai faktor protektif, antara lain adalah karakter atau watak personal yang positif, lingkungan keluarga yang suportif, lingkungan sosial yang berfungsi sebagai sistem pendukung untuk memperkuat upaya penyesuaian diri remaja, keterampilan sosial yang baik, serta tingkat intelektual yang baik. Next. Oke, jadi selanjutnya adalah tentang data gangguan psikologi yang ada di Indonesia selama pandemi. Jadi selama pandemi COVID-19 kemarin telah dilaksanakan survei gitu yang hasilnya adalah sebagai berikut. Gangguan cemas di sejumlah 65%, gangguan trauma 75%, dan gangguan depresi sebanyak 62%. Dalam survei ini juga mendapatkan hasil tentang rentang usia yang rentan mengalami gangguan psikologis. Berikut adalah persentase usia yang rentan untuk mengalami gangguan psikologis gitu. 60% untuk usia di bawah 20 tahun, 66,3% untuk usia 20 sampai 29, 63,5% untuk usia 30 sampai 39 tahun, 59,2% untuk usia 40 sampai 49 tahun, 43,3% untuk usia 50 sampai 59 tahun, dan yang terakhir dengan persentase tertinggi yaitu 68,9% adalah usia di atas 60 tahun. Survei ini berdasar data pada situs web resmi Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.